Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana adik-adik kabarnya di rumah? Insya Allah semuanya baik-baik aja ya. Nah, untuk kali ini kegiatan pramuka kita agak sedikit berbeda ya. Karena kali ini kita akan mencoba menggunakan yang namanya media IT. Media IT yang akan kita lakukan dalam hal kepramukaan. Nah, kalau biasanya itu kita latihannya semapur dan lain sebagainya. Tapi kali ini kita akan mencoba untuk membuat games dengan menggunakan perangkat komputer yang kita punya. Nah, adik-adik di rumah yang perlu disediakan yang pasti adalah Microsoft Office PowerPoint, karena materi kali ini kakak akan mengajarkan gimana caranya membuat games Maze atau Maze kali ya bacanya ya, Maze dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Nah, pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah kita harus menyiapkan dulu nih perangkat kita nih, seperti Microsoft Office PowerPoint-nya. Nah, kita akan berikan judulnya ini, gamesnya namanya Let's Play with Maze. Nanti apapun judulnya terserah lah ya. Dan disitu adalah berbagai gambar-gambar yang juga kita butuhkan. Mungkin kita butuh tombol start, lalu kita butuh hiasan-hiasan, ya dipersilahkan. Ada 4 slide ya yang kita butuhkan. Yang pertama itu judulnya, yang kedua game itu sendiri, yang ketiga adalah pilihan seandainya jika kalah, dan yang keempat adalah pilihan jika seandainya menang. Artinya ketika kita berhasil, ya kita akan mendapatkan slide yang terakhir ini, you won. Kita coba langsung aja ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita klik start. Lalu kita coba cari PowerPoint-nya, langsung aja di search lalu PowerPoint. Kalau sudah ketemu, kita klik PowerPoint-nya. Sebentar ya, start. Lalu kita waduh, nyarinya agak susah di tempat saya ya, tapi nggak apa-apa, kita coba lagi. Start, lalu PowerPoint 2007 sudah ada ya, kita klik. Nah, kalau sudah terbuka masih layar kosong ya, kita akan membuat 4 slide ya, 1, 2, 3, 4, hanya 4 saja. Nah, yang sekarang kita lakukan adalah slide pertama. Slide pertama kita kosongin aja dulu semuanya ya. Kita kosongin dulu semua. Slide kedua juga kita kosongkan. Slide ketiga juga kita kosongkan. Dan yang slide keempat juga kita kosongkan. Jadi kita nggak butuh klik add title dan lain sebagainya lah ya. Kita butuh dari kosong aja, karena memang kita mau bikin games, bukan mau bikin penulisan di PowerPoint presentasi gitu ya. Yang pertama kita butuhkan adalah judulnya. Kita butuh word art untuk memberikan judul. Bebas lah ya judulnya apa aja. Play games with RD misalnya. Oke, nggak apa-apa juga. Tapi kesini saya kasih judul Let's Play Maze gitu ya. Nah, kalau sudah kita buat judulnya, sekarang kita akan coba kita ke home, lalu kita ukurannya kita sesuaikan dulu, boleh pilih yang besar ataupun yang kecil, bebas saja terserah. Nah, kalau sudah kita kasih judul, sekarang kita kasih tombolnya dulu nih. Kita kasih tombolnya, yaitu tombol, jangan exit button, ini tadi saya lagi searching sih ya. Lalu kita cari start button, biar nanti ketika diklik dia akan masuk ke slide yang kedua gitulah ya. Hyperlink yang kita pakai ya, hyperlinknya yang kita pakai. Nah, kita pakai yang ini, kita langsung save as atau copy image kalau seandainya bisa gitu ya. Kalau nggak bisa ya di save as dulu, baru di insert picture nantinya ya. Di sini saya coba paste, oh ternyata bisa, di copy paste aja udah bisa, boleh lah, nggak apa-apa. Nah, ini tombol startnya, jadi ketika nanti diklik dia akan masuk ke slide 2 dan start the game. Ya, kita copy aja, lalu kita paste di sini di slide kedua. Kenapa? Karena nanti di slide kedua itu kita buat jalurnya dan dimulai dari start itu, gitu ya. Nah, sekarang kalau sudah kita insert shape, kita buat jalurnya seperti ini. Kita klik kanan, lalu kita kirim di belakangnya tulisan start ya, jadinya adanya di belakangnya gitu. Saya pengennya itu tulisan adanya di atasnya si jalur itu. Nah, kita kasih format di startnya itu, saya mau menghilangkan format putihnya, jadi set transparan. Nah, kalau sudah, sekarang kita copy paste aja nih shape-nya tadi, atau mau insert juga boleh, save, insert, biar nanti makin jelas. Kalau sudah, dikasih ke bawah, tarik ke bawah biar agak sedikit panjang. Nah, di sini kakak mau bikin yang nggak terlalu sulit ya. Jadi kakak mau coba yang nggak terlalu sulit. Jadi nanti adik-adik semua boleh coba yang agak lebih sulit, nggak apa-apa. Kasih mau coba yang simple aja ya. Jadi jalurnya cuman belok kanan, belok kiri, selesai gitu lah ya.
Kita copy paste aja. Nanti jalurnya bebas aja ya adik-adik semua. Yang penting kita membuat games yang sesuai dengan kemampuan kita. Biasanya segitu ya segitu aja. Tapi kalau makin sulit, maka yang memainkan juga akan sulit dan sepertinya akan lebih tertantang. Jadi untuk masalah kerumitan ya silakan adik-adik semua ya. Nah sekarang startnya udah dan kita butuh garis finish. Tapi sebelum itu kita tekan Ctrl, lalu kita klik semua shape-nya tadi. Lalu kita save outline-nya kita pilih no outline sehingga tadi garis-garisnya yang hitam itu hilang. Ya, jangan lupa di format ya. Formatnya diklik lalu save outline-nya kita hilangkan. Nah, sekarang kita cari finish button karena kalau ada start pasti ada finish. Ya, seperti kehidupan ya, ada yang memulai dan ada yang mengakhiri gitu ya. Kita pilih yang ini boleh lah ya, hijau atau yang lain, yang merah aja lah ya. Tadi kan hijau udah, sekarang yang merah gitu ya. Copy image apakah berhasil? Kalau nggak berhasil silahkan di download aja. Agak besar sedikit nanti kita potong, nggak apa-apa. Kita kecilkan dulu. Oke, cukup. Oke, sampai di sini agak sedikit naik ya. Sekarang format kita crop dulu, hilangkan dulu yang tulisan hitam ini atau kotak hitamnya. Nah, kalau sudah kita taruh di sebelah sini. Kecilkan dikit. Oke. Nah, bisa kita recolor, set transparan, lalu warna putihnya kita hilangkan ya, seperti ini nanti jadinya. Nah, sudah cukup menarik ya. Iya. Oke, sudah cukup ya. Nah, sekarang kalau sudah, kita kan udah nih ya, udah bikin startnya, sudah bikin tracknya, dan juga udah bikin finishnya. Nah, kita buat lagi satu rectangle besar untuk menutup semuanya bagian ini, tetapi adanya di bawah ya. Jadi klik kanan send to back, klik kanan send to back, karena kotak ini adanya di belakang dari jalur tadi. Jadi sebenarnya bukannya ini warnanya karena sama ya. Saya mau pilih, kakak mau pilih warna yang berbeda. Shape fill-nya kita pilih warna kuning lah, boleh lah ya, atau apa yang enak ya, nanti bebas aja lah masalah warna. Kuning jelas ya sebenarnya, bagus juga, atau hijau muda kali ya. Ya kita cocokin aja mana yang sesuai gitu ya. Kakak pilih yang warna ini misalnya. Jadi sebenarnya di belakang atau di atas slide itu adalah kotak dulu, dan di atasnya kotak itu baru rutenya, jalurnya si Maze itu, game Maze. Nah, kalau sudah kita kasih judul buat di slide 3 ya. Kita masuk ke slide ketiga ya. Kita kasih judulnya adalah you lose, kamu kalah. Ini seandainya kalau nanti yang kita mainkan itu kursor kita ternyata keluar dari jalur tadi, Jadi kalau seandainya keluar dari jalur, maka ada kalimat you lose ya. Nah, kita kasih tombol nih retry button. Jadi kalau mau coba lagi silakan. Nanti akan kembali ke slide yang pertama tadi gitu ya. Susah juga nyari tombol ya. Kita akan coba dulu Pari pilih ini ya, kakak pilih ini, klik kanan copy, lalu kita masukkan ke sini lalu paste. Wow, besar juga ya. Kita kecilkan dikit. Nah, kalau ada retry berarti juga ada exit, keluar. Misalnya kita orang itu nyoba ternyata udah kalah, udah selesai, dia nyerah, ya udah dia out ya, keluar ya, exit ya, dia keluar. Maka kita cari exit button. Oke, yang ini misalnya ya, ini lucu juga sih ya, tapi bebas aja, nanti cari di internet lah ya, di internet banyak gambar-gambar gitu ya. Oh, tidak bisa, berarti kita cari gambar yang lain aja. Ini aja kali ya. Oh, tapi banyak pilihan di bawahnya ya, kita coba dulu. Ini bagus juga sih ya, warnanya merah gitu ya. Bebas aja nanti ketika milih di internetnya apa aja boleh. Agak susah ya kalau nyari-nyari tombol ya. Padahal sebenarnya banyak, tapi bikin kita jadi bingung jadinya ya, karena terlalu banyak pilihan. Ya kadang-kadang hidup juga seperti itu ya, adik-adik semua, banyak pilihan membuat kita bingung. Tapi yang pasti kita harus bijaksana dari dalam memilih gitu ya. Klik kanan lalu paste.
Berhasilkah? Oke, berhasil. Nah, kita kecilkan agak sesuai jadinya. Nah, ini nanti kita copy juga nih. Klik enter ya, tekan enter lalu klik kanan, copy, lalu kita masuk ke slide keempat biar cepat aja. Klik kanan lalu paste. Nah, kalau sudah, sekarang kita kasih ya di slide 4 ini, you won, kamu menang. Kalau seandainya ternyata dia mengikuti track dan dia berhasil ke garis finish ya, ke tombol finish gitu ya. Nah, seperti ini. Nanti kalau mau kalimat-kalimatnya bebas saja ya adik-adik semua ya, tetapi yang pasti kita mau mencoba membuat games sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Dan kalau bisa serumit-rumitnya. Wah, pasti paling susah ya paling lama mengerjakannya gitu ya. Nah, sekarang di sini di judulnya ini kita klik kanan lalu kita berikan dia hyperlink ya. Hyperlink. Lalu di sini ada address dan sebagainya. Kita pilih yang place in this document. Place in this document lalu masuk ke slide 2 ya, masuk ke slide 2. Lalu oke. Jadi ketika nanti diklik start ini, dia akan masuk ke slide yang kedua. Gitu ya. Nah, actionnya kita kasih mouse click itu slide 2. Itu cara kedua. Jadi boleh yang tadi klik kanan hyperlink atau cara kedua ya masuk ke action gitu ya. Sekarang nih adik-adik semua, ini yang paling inti nih, yaitu di slide kedua. Nah, kotaknya ini, kotak belakangnya itu kita kasih mouse over, bukannya mouse click, mouse over. Mouse over kita klik next slide. Kenapa? Karena di slide ketiga itu adalah kamu kalah. Jadi kalau sampai ke dalam kotak ini, kursornya ke kotak ini, maka dia akan masuk ke slide ketiga, yaitu you lose. Gitu ya adik-adik semua. Nah, di finish ini kita kasih juga mouse over itu masuk ke kotak 4. Ke kotak 4 atau ke slide yang keempat ya. Maksud kakak ke slide yang keempat atau last slide. Karena yang keempat itu slide yang terakhir. Nah, kita kasih suaranya tepuk tangan gitu ya. Lalu yang shape-nya ya, kita buat shape lagi. Kita kasih tantangan dia, kita kasih tantangan. Tantangannya adalah bintang yang nanti kita buat puter-puter. Jadi kalau seandainya kena bintang ini, maka termasuk kalah gitu ya, termasuk kalah. Kita kasih format, kita kasih warnanya bebas, merah gitu ya, agak sedikit menantang. Lalu di sini juga sama nih. Kita akan buat animasinya dan dia akan berputar. Custom animation, lalu add effect, lalu kita buat emphasis-nya adalah spin atau berputar. Nah, nanti seperti itu berputar terus, dan itu nggak on click tapi with previous ya, with previous pilihnya. Lalu yang very slow gitu ya, very slow. Nah, kita pilih timingnya itu kita akan buat dia repeat ulang-ulang. Repeat itu berarti berulang ya, berulang-ulang. Nanti ketika mengerjakan bingung, pelan-pelan aja ya, nggak apa-apa, diputar-putar aja terus video ini gitu ya, until next click ya, until next click repeatnya. Nah, kalau sudah di oke. Nah, oke. Nah, dia akan berputar terus. Wah, tantangannya susah juga ya, gitu kan ya, tantangannya susah juga. Tapi ya kalau bisa sih spinnya itu kita ganti counter clockwise ya, counter clockwise ya. Jadi berputar berlawanan jarum jam gitu ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita coba insert action. Nah, kita pilih mouse over. Kalau seandainya mouse-nya kena itu, maka apa yang terjadi? Dia akan masuk ke next slide, yaitu kalah. Kita kasih suara juga boleh. Lupa tuh kakak, tapi nggak apa-apa, ntar kasih suara ya. Nah, retry, kita kasih action, mouse click, nanti hyperlink. Hyperlinknya itu berarti ke slide awal ya. Kita masuk ke slide awal, first slide. Lalu oke. Nah, kalau exit berarti kita masukkan insert action, sekali lagi kita masukkan ke
keluar deh, and so, ya kan, and so keluar. Sama, ini juga di slide 4 begitu. Kita kasih dia action, kalau seandainya menang, dia mau coba lagi, kita kasih sebentar. Kalau menang ya, terus dia mau nyoba lagi, berarti masuk ke first ya, first slide. Kita masuk ke first slide. Tapi kalau udah selesai, dia menang, udah selesai, udah nggak mau main lagi, berarti ke end so atau last slide. Ke end so boleh ya, ke end so. Oke, kita coba ya. Kita coba. Kita klik start. Nah, berarti dia masuk ke situ. Dung 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 dung. Oh, pelan-pelan mouse-nya. Nah, jadi pas main game ini nggak perlu diklik ya, nggak perlu diklik, hanya digerakkan saja mouse-nya. Ini kalau seandainya gagal, wah kepleset, gagal. Kita coba lagi, seandainya kena bintangnya, apa yang terjadi? Gagal juga, ya kan ya? Nah, itu berarti games ini cuma menggerakkan mouse lalu mengikuti jalur. Namanya disebut dengan game maze. Di sini ada satu tantangan. Tapi adik-adik kalau seandainya mau menambahkan tantangan lagi yang lain, ya kalau seandainya mau menambahkan tantangan yang lain, diperbolehkan, dipersilakan. Oke, gitu ya adik-adik semua ya. Jadi hanya butuh 4 slide. Slide yang pertama itu sebagai permulaan, judul, lalu tombol start. Yang slide kedua itu intinya, yaitu sebuah games. Dan slide yang ketiga itu adalah seandainya kalah. Dan slide yang keempat itu seandainya menang. Begitu ya. Ini tadi belum kakak kasih bunyian ya. Terus ini juga retry, kakak lupa juga tadi kita kasih suara lah ya. Nanti boleh dikasih suara dan lain sebagainya, bebas ya. Jadi adik-adik di rumah jangan selalu melulu menggunakan gadgetnya untuk bermain, tetapi kita akan coba untuk membuat games. Baik adik-adik, itu pelajaran kegiatan pramuka untuk hari ini. Adapun kegiatan berikutnya ya kita akan ketemu lagi insya Allah di waktu yang berbeda. Selalu menjaga dan menerapkan 3M. Yang pertama menjaga jarak, yang kedua rajin mencuci tangan, yang ketiga adalah menggunakan masker ketika keluar rumah gitu ya. Baik adik-adik semua, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.